Antara online dengan face to face itu, kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, komputer saya, gitu loh. Sudah ada tantangan resmi itu pada bilang kalau minta gratis, biar saya carikan sponsor. Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya Layarismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih, ada nama Resmana. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu. Di obo-obo, nyanyi di obo-obo gitu. Jadi kalau berani. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat, dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan, kemudian skripsi gitu kan, kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan ya, kemudian sekarang beralih ke SKS ya. Karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Tetapi ketika ketemu face to face itu masalah mental loh. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester, ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap gitu. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu, kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, komputer saya, gitu loh. Sudah ada tantangan resmi itu pada bilang kalau minta gratis, biar saya carikan sponsor. Siap. Aduh. Tapi tadi Dr. Rismon juga ada membawa beberapa barang dari Bareskrim. Menarik ini menarik ini. Tapi sebelumnya lucu-lucuan. Disclaimer dulu ya. Ada itu Algozo buzzer itu sekarang sudah mulai keluar. Ya, ngabalin maupun Sylvester. Itu Ngibulin atau ngibulin. Mengatakan kami ada pendada besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Mas Joshua, tanggapan Anda, karena sebelum kita nanti kembali ke analisa forensik gitu ya, tentang tuduhan skripsi dan juga ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, sebelum itu kita mau bertanya nih, bahwa ternyata kredensial penuduh ini kita pertanyakan sekarang. Silahkan. Iya. Ya, memang sejak awal pada saat FGD sebulan yang lalu ya, kami di DFIS ya, teman-teman dari lulusan Jepang ada beberapa ya, bukan hanya Mas Teguh saja gitu ya, itu mempertanyakan ya, siapa sebenarnya Rismon ini, apakah benar dia lulusan Jepang gitu ya. Kenapa? Karena menurut hemat mereka pada saat diskusi di FGD itu tidak ada lulusan Jepang yang seperti itu gitu ya, yang dengan kasarnya menuduh orang lain segala macam gitu ya, sehingga mereka tergelitik untuk memeriksa gitu ya kredensial tersebut, mencari risetnya gitu ya, dan ternyata memang tidak ditemukan ya, disertasi sama tesisnya dan seterusnya ya. Ini Bung Rismon, ini sangat menarik dengan kepakaran dari Bung Rismon ini yang menjelaskan sangat detail ya. Tapi ada hal yang janggal ya, ditanyakan oleh netizen, bahkan kemarin sempat viral di salah satu sosial media ya, di platform sosial media. Saya sebut aja inisial aja ya Bang ya, JS ya, yang menyatakan diri juga, dan beliau juga pakar gitu dan pernah berhubungan baik juga. Tetapi ada hal yang malah menegasikan apa yang dilakukan oleh Bung Rismon ini. Dan bagaimana tanggapan Bung Rismon melihat dari soal latar belakang pendidikan Bung Rismon, dan juga bagaimana Bung Rismon melakukan analisis terus diklaim menegasikan bahwa apa yang dilakukan Bung Rismon ini
dinyatakan sesuatu yang tidak kredibel gitu. Bagaimana tanggapan? Gitu. Ada 2 poin berarti ya. Ya, Pertama, silakan. latar belakang pendidikan, saya sudah laporkan ke pihak pengacara, tapi kita hemat energi. Nanti setelah ini baru kita laporkan pencemaran nama baik. Ya, Itu oke. sudah saya terangkan juga di kanal saya ya. Oke. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan apa namanya transkrip nilai Oke. bahwa saya memiliki 7 mata kuliah. Oke. Kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Superb, oke. Berarti kan IPK saya 4 Iya. gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Oke, itu sampai di situ. Oke. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Oke, baik. Yang Ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade ya Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan apa namanya biasa itu enggak. Jadi berbeda banget. Ya. Saya nggak bilang palsu tapi itu berbeda banget dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya klarifikasinya kemarin ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh atau ijazah yang dituduh ya. habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia ini Yamaguchi University Certificate, inilah transkrip nilai ini. Mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih ya. Bisa nggak kalian baca itu tuh terbalik ya, gimana sih bacanya itu ya. Nah ini the third international workshop Kansei, ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini ya, kayak gini nih. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1 S2 terus ini S2 S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kedua, masalah analisa. Di dalam sebuah studi ilmiah untuk mendapatkan kebenaran yang status quo, itu biasa perdebatan itu, saya lihat. Ya. Jadi justru harusnya kajian ilmiah kami dengan Bu Tifa maupun Pak Roy harus dibalas juga dengan kajian ilmiah, bukan laporan ke polisi. Itu yang bagus justru. Makanya saya bilang, kemarin ada yang ingin membiayai JS itu, ayo kita ketemu podcast, tetapi katanya alasan security. Makanya saya kira kalau memang apa datang face to face gitu, tapi bukan saya harus datang ke Jogja kan, gitu. Dia memang ada angkatan saya di Teknik Elektro UGM. Ada angkatan? Iya, di angkatan saya di Elektro UGM. Dan dia herannya punya akses yang sangat luas terhadap data-data dokumen di UGM kan. Saya juga nggak tahu itu. Iya. Tapi apakah beliau alumni UGM juga? Atau salah satu akademisi di UGM? Sehingga aksesibilitas beliau itu jauh lebih melebihi dari teman-teman. Enggak, dia bukan dosen UGM tapi alumni UGM. Yang kita herankan dia punya akses yang luas ya. Bahkan dosen UGM sendiri tidak memilikinya. Tanda tanya besar ini. Nah, tanda tanya besar. Tetapi apapun itu ya, kita harusnya menghargai yang namanya nuansa perdebatan ilmiah di ruang-ruang publik gitu loh. Jadi ya saya
Dr. Tifa maupun Pak Roy ya harus siap untuk dibantah secara ilmiah, tetapi jangan ad hominem ya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Sudah ditawarkan sebelumnya ke beliau? Iya, sudah. Buat bantahan ilmiah, buat video, atau kita face to face di Jakarta. Begitu aja. Jadi semua sains itu kan harus open ya. Berada di ruang terang, ruang publik lah. Iya. Itu justru yang kita harapkan, justru bahwa perdebatan ilmiah dibalas juga. Bantahan itu hal biasa dalam hal ilmiah, bantah-bantahan. Kau punya metode apa, saya punya metode ini, gitu. Asal jangan merendahkan pribadi gitu sih. Nah, padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Seforensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Nah, ini yang harus dipastikan. Ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar. Ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Sekarang Bung Rismond, kalau kita lihat dengan adanya pakar digital forensik yang ada di dalam timnya Bung Rismond sendiri sebagai pakar digital, terus Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika, ya dengan berusaha untuk mendatangkan jika kredibilitas pusat lapor orang-orang yang melakukan analisis terhadap jasa Pak Jokowi di Polri itu tidak mumpuni misal, lalu harus mendatangkan dari luar gitu. Bagaimana tanggapan Bung Rismond? Kembali lagi ke alasan kita bahwa kalau dia scientific, kalau dia science based, dia berbasis sains, maka harus terbuka. Hasilnya diuji oleh orang lain atau menyerahkan sampel tersebut diuji oleh orang lain. Makanya sebelumnya juga kepada Barreskrim sudah kita usulkan bentuk tim ahli independen dari kedua belah pihak, bahkan ketiga pihak. Misalnya pihak pelapor mendatangkan ahli, pihak polisi mendatangkan ahli, Pak Jokowi mendatangkan ahli, atau pihak universitas mendatangkan ahli, baru kita uji bersama. Itu sebenarnya sesuatu yang ilmiah, bahwa kita siap untuk berdebat, bahkan diseminarkan begitu. Jadi kembali lagi, sains itu sangat terbuka. Itulah sains. Harus objektif, harus repeatable, dan harus transparan begitu, Bang. Baik. Pemirsa, ini Bung Rismond inilah seorang pakar digital forensik ya, yang punya sejarah yang cukup beruntun ya, kronologis kemarin tentang kasus Jessica, terus kasus Vina, terus Pak di zaman Pak Ferdy Sambo itu Pak Joshua, tapi nggak terlibat ya. Tapi turut mengambil bagian ya waktu itu, membantu proses untuk digital forensik. Dia juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Ah, ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Gitu. Sama kayak gini lah, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya, ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Di dunia internasional, supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037, Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismond ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismond ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama, dipakai di seluruh dunia gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya gitu, ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037, telak sekali Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini,
Misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Aroni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Aroni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Akhirnya Bung Rismon, saya ingin melihat apa pandangan Bung Rismon sendiri mengenai digital forensik yang ada di Indonesia ini dalam hal perspektif melihat dari sisi akademis ataupun mungkin bagaimana melihat secara hukum gitu. Digital forensik itu bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri ya, bukan, itu adalah kumpulan multidimensional, berbagai disiplin, ada yang analog, ada yang fisika, ada kimia, ada yang digital, ada yang lain-lain gitu kan. Jadi itu multidisiplin. Jadi ketika apa yang dibutuhkan ya disiplin mana yang diperlukan. Jadi saya pikir itu lahir dari universitas. Banyak juga profesor doktor yang ada di universitas juga membidang ini, cuma memang memilih untuk berlaku normatif ya, atau mungkin kurang berani ketika dia berlawanan secara diametral dengan kekuasaan. Tapi itulah pilihan hidup gitu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya debat-debat seperti ini itu harus lebih diperbanyak sebenarnya di ruang-ruang publik daripada isu-isu gosip yang nggak mencerdaskan bangsa gitu loh. Dengan perdebatan ini ya memang kami tidak memaksudkan untuk menyerang pribadi secara personal loh Pak Jokowi. Ya memang karena beliau adalah presiden 2 periode. People have rights to know. Tadi seperti bilang Pak Roy, bahwa rakyat memiliki hak untuk tahu. Artinya Pak Jokowi berutang budi loh. Berutang untuk memberikan, berkewajiban untuk menunjukkan ijazahnya secara gentleman. Nah, karena tidak adanya tindakan tersebut, ya kita analisa. Kita sebagai peneliti ingin membantu untuk menjawab pertanyaan publik. Nah, itulah tugas pengkaji dan peneliti, membantu publik untuk mendapatkan jawaban. Jika kajian itu dirasa salah, ya silahkan yang siapa membantah. Kenapa salah kajian kami? Kenapa hasilnya apa? Hasilnya itu begitu. Itulah harusnya yang harus lebih banyak di ruang-ruang publik kita, tanpa harus menyerang. Ini kau bodoh, kau ini, jangan begitu. Kita harus seperti apa yang saya alami ketika saya menyusun paten, bahwa ya perdebatan itu sangat kencang, gitu loh, sangat kencang dan konfrontatif bahkan gitu loh. Harus diuji dengan handal, diuji lagi ratusan kali baru dipakai oleh user kita gitu. Jadi ya publik kita harus tercerdaskan seperti ini, bukan terprovokasi. Bukan. Publik kita harus sadar bahwa suka atau tidak suka itu adalah produk dari ilmiah. Iya, suka atau tidak suka gitu. Harus belajar dewasa untuk menerima output dari kajian ilmiah. Dan mereka yang tidak puas silahkan bantah secara ilmiah juga. Ya gitu. Menarik untuk kita ikuti terus ya perkembangan sejauh mana keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Sampai saat ini sepertinya publik Indonesia makin banyak yang meragukan apakah benar-benar ijazah Pak Jokowi itu asli didapat setelah mengikuti mekanisme perkuliahan pada zamannya untuk mendapatkan ijazah sebagai produk akademik yang betul-betul lahir setelah melalui proses mekanisme pendidikan di UGM pada zaman itu. Dan di sini kita melihat ya, sudah pakar-pakar banyak berbicara, khususnya Bung Rismon Sianipar dan juga Bung Roy Suryo. Beliau bahkan meyakini 100% ya, jika ijazah Pak Jokowi yang beredar selama ini di media maupun inskripsinya itu diyakini 100% adalah palsu. Dan kita juga sebenarnya publik makin heran ya, kenapa ini dibiarkan berlarut-larut dalam perdebatan yang panjang, padahal ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit jika saja Pak Jokowi mau langsung menunjukkan di publik, di depan media, bahwa ini loh ijazah asli saya. Tentu ini juga sekaligus akan membersihkan sejarah Indonesia, khususnya sejarah Pak Jokowi sebagai seorang yang pernah menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, meskipun ya terlepas apapun hasil persidangannya nanti, itu selama tidak diperlihatkan oleh Pak Jokowi dokumen aslinya, maka ini akan menjadi sandrah bagi sejarah Pak Jokowi bagi generasi yang akan datang. Dan sahabat Pena Ufuk, termasuk para
yang membela Pak Jokowi, kita sesama anak bangsa ya, sesama anak bangsa kita mungkin berbeda pendapat melihat menilai dalam konteks ijazah Pak Jokowi ini, tapi kita tidak pernah menyerang pribadi. Ini erat kaitannya Pak Jokowi sebagai pejabat publik saat itu. Sekian, terima kasih.